Halo, kembali lagi video selanjutnya ya. Sebelum lanjut, tolong dukung selalu channel Kontak Mimpi dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila perlu juga bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Apa saja yang harus dilakukan ketika kita mengalami sesuatu yang berbeda di seputar tiroid atau kita sudah terkena kanker tiroid? Saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan juga yang masuk. Kak, tolong ceritakan singkat tahapan ablasi itu seperti apa sih, Kak, gitu ya. Karena saya pahami, saya sadari juga untuk saya awalnya juga saya masih bingung apa sih sebenarnya itu terapi ablasi itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung atau yang masih miskin seputar ablasi, nah dalam video ini akan saya ceritakan singkat dan ceritakan juga yang berdasarkan pengalaman saya dan keluarga. Dalam terapi ablasi itu, yang pertama yang harus kalian ketahui, nantinya kalian akan diberikan cairan iodium radioaktif. Nah, cairan ini berguna untuk merusak dan mematikan sel kanker tersisa dari setelah kalian melakukan operasi. Terus ada pertanyaan juga, apa itu sebenarnya iodium radioaktif? Apakah itu benar-benar obat nuklir ya? Karena teknik ablasi ini juga sering disebut orang di luar sana juga dengan cara terapi nuklir ya. Ternyata senyawa iodium yang memancarkan radiasi sel tiroid akan menangkap iodium lebih banyak dibandingkan dengan sel lain. Oleh karena itu, ketika kita melakukan terapi ablasi atau iodium radioaktif ini, lebih banyak kita harus memakan sayuran, buah, dan minum air putih lebih banyak dibandingkan biasanya, karena radiasinya itu agar dia bisa keluar dengan proses pembuangan. Dan juga biasanya ketika kita sedang melakukan terapi ablasi juga disarankan kita harus sering-sering mandi dan keramas ya, karena itu juga kita bisa mempercepat atau mengurangi radiasi di dalam tubuh kita dan mempercepat radiasi keluar. Dan ketika kita melakukan terapi ablasi juga, pasien juga harus disarankan atau pasien juga harus melakukan isolasi mandiri karena tubuhnya ini sedang mengandung radiasi yang mungkin tidak baik ketika bertemu dengan banyak orang, apalagi tidak baik sekali ketika sedang diterapi ablasi itu bertemu dengan ibu hamil, ibu menyusui, balita. Itu sangat dilarang ya, karena takut terkena radiasi. Nah, jika di Sarjito, untuk informasi saja ya, untuk penanganan terapi radioaktif ini itu seminggu untuk laki-laki, seminggu lagi untuk perempuan, dan sebelumnya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, itu biasanya waktu ayah saya itu sekitar 4-5 pasien, dan meminum cairan radioaktifnya itu hari Senin, diisolasi di ruangan khusus di Sarjito itu sampai hari Jumat. Nah, hari Jumat itu sudah bisa pulang, dan sebelum pulang juga ditensi dulu kadar radiasi di dalam tubuh itu sudah sedikit atau tinggal seminggu lagi atau 10 hari ya kalau nggak salah ya, itu balik lagi ke Sarjito untuk mengetahui kadar radiasinya sudah berapa. Nah, sudah berkurang atau belum. Nah, biasanya itu orang yang terkena radiasi itu dia biasanya tidak disarankan untuk berdekatan dengan ibu hamil, ibu menyusui, balita, ataupun lansia. Itu biasanya itu waktunya itu hingga radiasinya habis itu sampai kurang lebih sebulan, tergantung tiap orang masing-masing itu berbeda, karena radiasi yang dikeluarkan saat proses pembuangan ataupun makanan, latar belakang dia makan sampai pembuangan itu kan tiap orang beda-beda. Nah, si radiasinya itu ada tipikal orang yang bisa dalam 2 minggu dia sudah
benar-benar sudah tidak ada radiasi lagi. Ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, nah ada yang juga sebulan. Nah, kita ambil saja waktu kemungkinan maksimalnya itu sampai sebulan ya. Jangan berdekatan dulu dengan yang namanya balita, ibu hamil, ibu menyusui, ataupun lansia yang memiliki mungkin riwayat penyakit. Nah, sebaiknya kita harus jaga jarak terlebih dahulu karena takut terkena atau terpapar radiasi radioaktif tadi. Nah, itu saja ya untuk seputar cerita singkat seputar terapi ablasinya, seputar yodium radioaktif. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya, karena itu hanya itu yang bisa saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya dan keluarga, dan semoga bermanfaat. Semoga juga untuk teman-teman yang mungkin sedang sakit, mungkin sakit tiroid atau sakit yang lainnya, semoga segera sembuh, tetap semangat dan terus berdoa, karena yang tidak ada yang tidak mungkin ketika kita masih semangat dan kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.